Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Badai Pasti Berlalu. Kita lihat satu ayat di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan Matius 8 ayat yang ke-26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika murid-murid Yesus menaiki sebuah perahu menuju ke seberang dan Yesus ada di dalam perahu itu. Di tengah perjalanan, perahu itu diombang-ambingkan oleh badai atau angin yang kencang. Lalu perahu itu dihantam dan hampir tenggelam. Tentu murid-murid merasa ketakutan, dan pada saat mereka ketakutan, mereka pun berkata kepada Yesus dan membangunkan Yesus karena badai itu hampir menenggelamkan mereka. Ketika mereka membangunkan Yesus, maka Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-murid pada saat itu, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika perahu kehidupan kita, murid-murid menaiki perahu menuju ke seberang, ini adalah juga gambaran daripada kehidupan kita orang-orang percaya hendak menuju ke seberang, yaitu kepada kehidupan yang kekal. Dan ketika perahu kehidupan kita mulai terombang-ambing oleh badai yang besar dan gelombang yang menerpa. Badai dan gelombang itu bisa berupa ujian, masalah, pencobaan. Begitu juga dengan sakit penyakit menghantam perahu kehidupan kita. Ketika perahu kehidupan kita ini dihantam dan diombang-ambingkan, seringkali kita menjadi takut. Seperti murid-murid, mereka menjerit, berteriak karena mereka takut. Demikian juga dalam kehidupan kita orang percaya. Tatkala itu menimpa kehidupan kita, badai hidup ini, kita juga akan berteriak, menjerit, dan merasa takut. Kenapa kita menjerit dan menjadi takut? Karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, bukan tidak percaya, tetapi kurang percaya. Kekurang percayaan kita inilah yang membuat kita takut menghadapi badai kehidupan ini. Kita lupa bahwa ada Yesus di perahu kehidupan kita. Sama seperti Yesus ada di perahu murid-murid, tetapi mereka takut. Kenapa mereka takut?
karena mereka kurang percaya. Sama dengan kehidupan kita. Dia selalu menemani di tengah perjalanan hidup kita. Dia selalu ada di perahu kehidupan kita. Tetapi kerap kali kita dalam menghadapi masalah, tekanan hidup ini, badai hidup ini, kita menjadi takut. Karena apa? Sekali lagi saya katakan, karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Kurang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketakutan kita karena apa? Karena mata kita terfokus kepada badai, bukan terfokus kepada Tuhan yang sanggup menghardik badai itu. Itu sebabnya saya mau mengajak kita pada kesempatan ini, seperti tema kita di atas. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Kapan badai itu berlalu? Ketika mata kita tertuju kepada Tuhan dan kita percaya sepenuh kepada Tuhan. Kalau kita percaya sepenuh kepada Tuhan dan mata kita tertuju kepada Tuhan dan bukan kepada masalah yang bertubi-tubi, dan menyerahkan hidup kita ini total kepada Tuhan, maka badai itu akan dihardik seperti Yesus menghardik badai di atas perahu. Dan ketika Yesus bangun, lalu dia menghardik danau itu, dan saat itu juga danau itu menjadi tenang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kunci supaya badai kehidupan yang menerpa perahu kehidupan kita menjadi tenang, kita harus menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan, dan jangan kita biarkan Yesus itu tertidur atau kita jadikan dia ban serep dalam hidup ini. Tetapi mari terus kita bangunkan Yesus dalam kehidupan kita. Dia yang terutama. Maka dia akan menghardik badai itu dari kehidupan kita. Di hari-hari ini, badai ini sangat kencang. Kalau kita ingin melihat badai ini berlalu, kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita bangunkan Tuhan dalam hidup kita. Kita aktifkan iman kita, percaya kita, sehingga kita mempunyai percaya sepenuh dan mata kita tertuju kepada Tuhan. Maka kuasa Allah itu akan bekerja di dalam diri kita, dan Allah juga bekerja menghardik badai itu dalam kehidupan kita. Dia selalu beserta dengan kita, Immanuel. Dia selalu ada dalam perahu kehidupan kita. Jangan takut. Badai yang sedang menerpa saat ini pasti berlalu. Pasti berlalu, dan kita akan sampai di seberang dengan selamat. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita, untuk kita tetap percaya sepenuh dan mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.